Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muntiah Afan. Kali ini akan membahas tentang juknis ujian sekolah tahun 2022. Dasar hukum. Dasar hukum yang pertama Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. Berikutnya Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta ujian sekolah masa darurat COVID-19. Yang ketiga Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berikutnya akan kami sampaikan bagaimana bentuk ujian sekolah. Menurut Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 perihal keempat bahwa bentuk ujian sekolah yang pertama adalah portofolio. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Yang kedua, penugasan. Yang ketiga, tes secara luring atau daring. Dan yang keempat, bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan. Misalnya penilaian sikap melalui survei. Penilaian sikap ini bisa dilakukan dengan cara observasi, dengan cara penilaian diri, atau penilaian antar teman. Yang kedua, persyaratan peserta ujian. Yang pertama telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan. Yang kedua, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan pasal 4 Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Yang ketiga, persyaratan kelulusan. Yang pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dibuktikan dengan rapot tiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. Diatur dalam pasal 6 Permendikbud nomor 49 tahun 2019 dan perihal ketiga Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020. Berikut persyaratan kedua, kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh satuan program pendidikan yang bersangkutan. Itu dalam pasal 6 Permendikbud nomor 43 tahun 2009. Pelaksanaan ujian sesuai protokol kesehatan. Jadi dalam rangka menekan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, maka ujian sekolah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Tugas dan kewenangan satuan pendidikan. Yang pertama, membentuk panitia pelaksanaan ujian sekolah. Yang kedua, menyusun pos ujian sekolah. Yang ketiga, menyusun bahan ujian sesuai kisi-kisi. Siapa yang membuat kisi-kisi? Tentu saja satuan pendidikan. Yang keempat, melakukan sosialisasi ujian sekolah. Yang kelima, mengatur ruang ujian sekolah. Yang keenam, menetapkan pengawas ruang ujian sekolah. 7, menyiapkan sarana pendukung ujian sekolah. 8, melaksanakan ujian sekolah sesuai mekanisme. 9, melakukan pemeriksaan atau koreksi hasil ujian sekolah. 10, menyusun laporan secara tertulis. Contoh skedul ujian sekolah. Proses penyusunan portofolio dan penugasan kelas 6 mulai 1 Maret sampai dengan 9 April 2020.
Ini hanya sekedar contoh. B. Pengumpulan portofolio dan penugasan tanggal 5 sampai dengan 16 April 2022. C. Penilaian sikap melalui survei tanggal 11 sampai dengan 16 April 2022. D. Ujian tulis tanggal 18 sampai dengan 23 April 2022, baik daring maupun luring. E. Ujian tulis susulan dilaksanakan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2022, baik secara daring maupun luring. F. Pengumuman kelulusan bulan Juni 2022. Contoh jadwal ujian sekolah tertulis utama, baik daring maupun luring. Di hari pertama, Senin 18 April 2022, waktunya mulai jam 7.30 sampai 9.30. Ini selama 2 jam pendidikan agama, kemudian istirahat 30 menit, masuk kembali pukul 10 sampai 12. Selama 2 jam, mata pelajarannya adalah PPK. Begitu juga di hari Selasa, kita buat waktunya selama 2 jam di masing-masing pelajaran. Ini contoh untuk SD, sedangkan untuk satuan pendidikan yang lain bisa menyesuaikan. Berikutnya contoh jadwal ujian penugasan. Di Senin tanggal 8 Mei 2022, ini kita laksanakan setelah libur hari raya. Dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.30 selama 2 jam mata pelajaran pendidikan agama. Berikutnya setelah istirahat 30 menit pukul 10 sampai pukul 12 dilanjut mata pelajaran yang lain bahasa Indonesia. Kurang lebih ujian penugasan atau ujian praktik ini selama jadwal ujian susulan ini disesuaikan dengan kebutuhan atau diatur oleh satuan pendidikan. Pada slide sebelumnya sudah kami contohkan tanggal ujian susulannya. Penyiapan soal tertulis dimulai dari kisi-kisi dibuat oleh satuan pendidikan atau lembaga atau sekolah. Kisi-kisi yang dibuat Dinas Pendidikan bersifat pembantuan bagi sekolah dasar atau satuan pendidikan lain yang membutuhkan. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi ujian sekolah tertulis berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Yang ketiga, kisi-kisi US memuat level kognitif dan lingkup materi yang sesuai. Yang keempat, kisi-kisi US disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang kelima, penyusunan indikator penulisan soal dibuat oleh satuan pendidikan. Yang keenam, selanjutnya kisi-kisi dan indikator penulisan soal tersebut menjadi acuan untuk menyusun soal US di tingkat satuan pendidikan. Yang ketujuh, jika sekolah tidak mempunyai sumber daya yang memadai, maka diperbolehkan melakukan sharing dengan sekolah sejenis dalam wilayah gugus sekolah. Naskah atau soal ujian tertulis. Yang pertama, soal disusun mengacu pada kisi-kisi. Yang kedua, bentuk soal terdiri dari pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Yang ketiga, soal mengedepankan penalaran peserta didik atau HOTS. Yang keempat, soal disusun oleh satuan pendidikan dan divalidasi oleh pengawas sekolah atau tim. Yang kelima, pengadaan soal ujian oleh satuan pendidikan. Berikutnya ini bentuk dan jumlah soal. Mulai dari pendidikan agama sampai bahasa Jawa, masing-masing pilihan ganda 30, isian singkat 10, dan uraian 5.
waktunya 120 menit atau 2 jam. Penyiapan ruang ujian tertulis ini melalui tatap muka langsung ya. Kalau daring nanti dibuat menyesuaikan. Yang pertama, ruang ujian sekolah harus aman dan memadai untuk pelaksanaan ujian. Yang kedua, gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi dibalik atau ditutup. Yang ketiga, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, setiap ruangan berisi maksimal 18 peserta ujian. Yang keempat, jika kelebihan jumlah peserta, maka 1-4 orang. 4. Jika kelebihan jumlah peserta adalah 1-4 orang, maka 2 ruangan terakhir diisi dengan 10 peserta dan ruang yang lain sisanya. Misalnya 21. Maka ruang dibagi menjadi 2 ruang, satu ruang berisi 10 dan ruang kedua berisi 11. Tiap ruang disediakan 2 meja untuk pengawas. 6. Setiap meja ditempel nomor ujian sekolah sesuai denah tempat duduk. Yang 7. Setiap ruang disediakan denah tempat duduk peserta ujian. 8. Pengaturan tempat duduk, urut nomor ujian, dan jarak disesuaikan dengan kondisi ruangan. Contoh denah tempat duduk ujian, ada 2 meja pengawas, kemudian di tengah ini ada jarak, dimaksudkan agar pengawas dan peserta didik memiliki jarak yang sesuai ketentuan, sehingga pada waktu memberikan arahan atau membacakan tata tertib tidak muncrat udahnya ya, jadi tidak hujan dan tidak merata. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini ada jarak yang lumayan jauh. Kemudian disusun secara spiral, satu ruangan maksimal 18. Pengawas ujian. Yang pertama, kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan ujian sekolah di sekolah yang menjadi kewenangannya. Yang kedua, pengawas ujian sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah. Berikut, setiap ruang ujian sekolah diawasi oleh 2 orang pengawas ruang. Dan yang terakhir, pengawas US adalah guru yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan atau integritas. Tata tertib pengawas ujian sekolah. Yang pertama, 20 menit sebelum ujian dimulai, pengawas ruang telah hadir di sekolah. Yang kedua, pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua penyelenggara ujian sekolah. Yang ketiga, pengawas ruang menerima bahan US untuk ruang yang akan diawasi berupa naskah soal US, lembar jawaban US, amplop lembar jawaban US, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan US, serta lem dari kepala sekolah. Yang keempat, pengawas ruang menandatangani fakta integritas. 5. Pengawas ruang dilarang membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang ujian sekolah. Yang 6. Pengawas ruang masuk ke dalam ruang US 10 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian untuk memeriksa kesiapan ruang ujian, meminta peserta untuk memasuki ruang ujian dengan menunjukkan kartu peserta, dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan. Kemudian memastikan setiap peserta tidak membawa tas, buku, atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator, dan sebagainya ke dalam ruang, kecuali alat tulis yang akan digunakan. Selanjutnya, membacakan tata tertib, lalu meminta peserta ujian sekolah menandatangani daftar hadir, lalu membagikan lembar jawaban ujian sekolah kepada peserta, dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta. Nomor ujiannya sudah betul atau belum, namanya sudah sesuai atau belum,
tanggal lahirnya, dan tanda tangannya. Dan seterusnya ya, nanti bisa dilihat di dalam post yang akan kami bagikan linknya melalui deskripsi. Pemeriksaan ujian tertulis. Yang pertama, pemeriksaan ujian sekolah dilakukan oleh guru pada satuan pendidikan dengan mengacu pedoman penskoran. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan oleh 2 orang guru pada tiap mapel. Yang ketiga, nilai akhir ujian sekolah tertulis adalah rata nilai pemeriksaan 1 dan 2. Hasil ujian sekolah. Nilai atau hasil ujian sekolah pada ijazah ditentukan oleh nilai portofolio, penugasan, ujian tertulis, dan penilaian sikap. Kejadian luar biasa. Dalam hal kejadian luar biasa, sekolah dapat menyelenggarakan ujian sekolah atau peserta didik dapat mengikuti ujian sekolah sesuai dengan tata cara atau jadwal yang ditetapkan kemudian oleh sekolah. Misalnya, ujian sekolah secara daring atau ujian jarak jauh atau home visit. Penetapan kelulusan. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru selambat-lambatnya H-1 pengumuman kelulusan. Kriteria pencapaian kompetensi lulusan. A. Kriteria lulusan. Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian. Dan yang keempat, lulus ujian sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Bagaimana penetapan kelulusannya? Yang pertama, kelulusan ujian sekolah. Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila telah memenuhi kriteria kelulusan sebagai berikut. A. Kriteria kelulusan ujian sekolah ditetapkan melalui rapat Dewan Guru yang mencakup batas nilai minimum nilai ujian sekolah setiap mata pelajaran yang diujikan. Nilai rata nilai ujian sekolah dari seluruh mata pelajaran yang diujikan. Nilai ujian sekolah diperoleh dari rata gabungan nilai portofolio, penugasan, ujian tertulis, dan atau bentuk lain yang ditetapkan satuan pendidikan. Kelulusan ujian sekolah digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kelulusan dari sekolah. B. Penilaian akhir dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian pendidik atas aspek efektif dan psikomotor dan didasarkan pada pengamatan pendidik terhadap sikap dan perilaku peserta. 2. Kelulusan dari satuan pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan disampaikan minggu keempat bulan Juni tahun 2022. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait Juknis ujian sekolah tahun 2022. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.